Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa kembali berjumpa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrabbilalamin juga pemirsa, kita hari ini sudah berada di hari ketiga puasa Ramadan. Kita harap tentunya Anda dapat selalu dilimpahi kesehatan dan juga semangat ibadah di bulan suci ini bisa terus meningkat setiap harinya. Nah pemirsa, hari ini Majelis Ilmu Damai Indonesiaku bersiaran langsung dari Masjid Babu Taubah, Pulau Mas, Jakarta Timur, dan ada tema yang sangat menarik yang akan kita bahas hari ini, yakni mengenai rajin ibadah jangan lupa muamalah. Saya Fahada Indi tentunya tidak akan sendiri karena sudah ada sahabat saya Aditya Nugroho yang berada di dalam Masjid Babu Taubah. Silakan Aditya. Baik, terima kasih Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wasabihi ajmain. Rabbis rohi sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya Indi tadi, bahwa tema kita siang ini adalah rajin ibadah, jangan lupa muamalah. Dan untuk itu sudah ada bersama kita guru-guru kita yang akan menyampaikan tausiahnya terkait dengan tema kita hari ini. Sudah ada Habib Ahmad Alkaf dan Ustadz Profesor Syafi'i Antonio yang akan memberikan tausiah dan ceramahnya bagi kita semua di bulan Ramadan, di bulan suci yang begitu mulia ini. Langsung saja kita dengarkan tausiah pertama yang akan disampaikan oleh Habibana Ahmad Alkaf yang membahas mengenai kewajiban beribadah bagi umat Islam. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, pertama-tama yang saya muliakan saudara saya Profesor Dr. Syafi Antonio yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dan presenter kita Bapak Nugroho yang mudah-mudahan disayangi oleh Allah, Ibu Indi, dan seterusnya. Jamaah Masjid Babut Taubah Pulau Mas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tidak lupa juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Allah, karena di saat kita puasa, di saat kita beribadah yang luar biasa, kita dikumpulkan di Masjid Babut Taubah. Namanya istimewa, masjidnya Babut Taubah. Temanya pun sangat luar biasa, rajin ibadah. Jangan lupa muamalah. Subhanallah, tepat sekali dengan masjidnya. Mudah-mudahan ahli taubah di sini. Ini kita alhamdulillah. Namun sebelumnya kita lanjutkan, kita doakan untuk saudara kita yang barusan kita melihat di berita TV One, Habib Hasan As-Saggaf kemarin dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh, pimpinan Nurul Mustafa. Beliau habis sholat duha, kaitannya dengan ibadah. Beliau sedang puasa, subhanallah, sebelumnya tadarrusan, malamnya tarawih. Tapi di saat-saat yang sedikit luar biasa, tahu-tahu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah. Ini nyambung dengan tema kita luar biasa. Kita disuruh rajin ibadah. Kenapa rajin ibadah? Kita akan pulang. Betul apa betul? Pulang kemana? Yang nggak jawab kayaknya udah deket nih. Pulang kemana? Insya Allah ke sorga. Karena akhirat ada dua. Akhirat ada dua. Ada sorga, ada. Betul apa betul? Kita mau pulang kemana sekali lagi? Insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Allah turunkan Al-Quran memanggil kita, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memang sih bukan kori internasional, tapi lumayan. Ini disuruh kita bertakwa. Takwa itu tempatnya orang muttaqin. Sorga itu disiapkan uiddat lil muttaqin. Sorga itu yang semuanya kita kepengen sorga apa tidak? Messi ada yang ragu jawab, nggak pede ya. Mudah-mudahan semuanya masuk sorga, termasuk pemirsa yang di rumah. Mudah-mudahan semuanya ahli sorga. Kita mau kemana kita? Dunia, 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 dunia. Ujungnya ngati dulu. Ini kita, subhanallah, suruh oleh Rasulullah banyak. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, ibadahlah, beribadahlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang apa? Yang menciptakan kalian. Kalian diciptakan dari tanah, kalian diciptakan ini, diberi sehat, diberi rizki, diberi pangkat, diberi jabatan. Semuanya ujungnya akhir apa tidak? Akhir-akhirnya mudah-mudahan husnul khatimah. Ini kayaknya kurang mantap kalau nyebutin mati. Betul apa betul? Kayaknya masih muda-muda di sini semuanya. Ini rasanya jiwanya muda. Tapi kalau umurnya, oh, ibu-ibu pada ngaku pak. Ini kita kalau sudah umur, masya Allah, dikit-dikit rambutnya udah mulai, nggak, jangan lihat ke sana. Lihat ke sini nih, jenggotnya aja udah putih. Coba, berarti tanda-tanda apa? Dekat, mendekat, mendekat, mendekat. Inilah ibadah. Allah nyuruh kita ibadah supaya menjadi takwa. Takwa itu sudah disiapin di sana adalah sorga. Inilah Allah. Kalimat abada ya'budu ibadatan.
Ibadah itu dari kalimat masdar, artinya ibadah. Ibadah itu artinya apa? yakni menundukkan segala-galanya, menjadikan diri kita sebagai hamba sahaya. Artinya apa? Takwalah kepada Allah, takwalah, la'allakum tattaqun. Pasti kalian kalau beribadah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Rajin belajar, rajin istiqomah, rajin ini, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan husnul khatimah. Ini kita untuk ke sana bekal. Dulu kita masih sekolah pengen kerja, sudah kerja pengen ngumpulin duit, beli rumah, beli mobil, beli ini. Sudah tua mau apa lagi? Pengen apa? Iya, setelahnya ibadah pengen apa? Husnul. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Ini kita ibadah, yang penting endingnya. Betul apa betul? Kita jadi RT, yang penting endingnya. Jadi menteri, yang penting jadi presiden, endingnya. Semuanya gimana? Mulus. Pesawat jalan jauh, yang paling penting apanya? Landingnya bisa nggak, aman nggak, jangan sampai pilotnya tidur terus. Betul apa betul? Alhamdulillah 28 menit. Coba kalau sampai 1 jam, kira-kira landingnya di mana tuh? Nah ini kita di dunia jangan sampai tidur terus, jangan sampai lalai terus. Pas lagi lalai landing, jawab sendiri masing-masing. Ini ajal kita. Makanya Allah menyuruh kita ibadah. Ibadah dari kalimat tadi sudah katakan, yaitu menundukkan diri kita. Ibadah itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Rasulullah, kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah paling senang kalau dipanggil sebagai abduhu, hambanya, hamba sahaya. Makanya di dalam mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah di dalam surat Al-Isra, yaitu adalah Isra wal Mi'raj, mukjizat kedua setelah Al-Quran bagi baginda Nabi Muhammad. Apa yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu atau disebut kekasihnya baginda Nabi Muhammad, subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Abad yakni ibadah. Jadi beribadah, dilihat kita ibadah. Rasulullah paling senang kalau dipanggil abduhu, berarti ini diakui orang ahli ibadah, kekasih Allah Jalla Jalaluh, diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh, dapat perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita ketika di akhir hayat husnul khatimah. Ibadah ini adalah luar biasa. Siang dikasih kesempatan ibadah. Ibadah itu bermacam-macam. Ada ibadah mahdah, ada ibadah yang bukan mahdah. Ibadah itu ada ibadah antara langsung kita dengan Allah, ada juga dengan manusia. Itu yang namanya muamalah. Jangan cuma kita ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sama tetangganya jelek. Betul apa betul? Ya, ibadahnya rajin, puasanya rajin, zalim kepada anak buahnya. Anak buahnya rajin sholat, duha, ini itu, tapi mengurangi perbuatannya di dalam tanggung jawabnya. Itu juga semuanya ibadah. Ibadah itu semua perkara kita, perbuatan kita, itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah tunduk dan taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya di dalam Islam keistimewaan diberikan oleh Allah, yaitu adalah salat Jumat, tidak diberikan kepada yang lainnya. Wajib bagi orang muslim salat Jumat. Ada apa? Coba lihat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati apa dikatakan? Fas'au ila dzikrillah. Ketika dipanggil untuk salat Jumat, di situ untuk apa tujuannya? Ingat kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Di situ khatib tidak boleh bercanda, tidak boleh berbicara politik, tidak boleh menjatuhkan satu sama lainnya. Stres, langsung disuruh apa? Ada, yaitu rukun-rukunnya. Rukun yang paling utama adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtithalu jami'i awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu taat dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah ibadah. Intinya adalah itu. Makanya kita
kumpul hari ini, suruh kita tambah rajin beribadah. Ini Ramadan, mudah-mudahan kesempatan untuk kita merubah diri kita makin dekat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tausiah yang begitu luar biasa dari guru kita Habib Ahmad Al-Kaf mengenai Allah ciptakan kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya agar kita menjadi manusia atau hambanya yang bertakwa, dan kita semua dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu apakah artinya kita harus beribadah dan tidak bermuamalah, dan bagaimana dengan hubungan kita dengan sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah? Di segmen 2 nanti kita akan membahasnya bersama Profesor Dr. Syafi'i Antonio mengenai tentang bagaimana nanti kita juga dapat beribadah dan tetap bermuamalah dengan baik di dunia ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Pada segmen sebelumnya Habib Al-Kaf telah menjelaskan kepada kita mengenai tugas utama kita di muka bumi adalah beribadah kepada Allah. Namun sebagai seorang manusia kita juga tetap perlu atau butuh untuk bersosialisasi dan juga bermuamalah. Lantas bagaimana ya pemirsa supaya kita bisa menjaga ibadah kita kepada Allah atau hablum minallah dengan tetap bisa melaksanakan hablum minannas atau hubungan baik bersama dengan sesama manusia. Pada segmen 2 ini, Ustadz Profesor Syafi'i Antonio akan menjelaskan kepada kita mengenai hal tersebut. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Wa nahnu al-hadirun fi hadal majlis insyaallah minhum fid dunya hasanah wa kadzalika fil akhirah naila al-firdaus biduni hisab. Amma ba'd. Dengan izin dari Gurunda Habib Ahmad Al-Kaf, demikian juga dari akhi moderator, izinkan saya untuk membahas bagian yang kedua tentang muamalah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, mana yang lebih baik antara yang soleh, taat ibadah, miskin tapi sabar dengan soleh, taat ibadah, kaya dan syukur? Bagusan mana? Mau miskin tapi sabar atau kaya syukur? Oh ya, kalau disuruh milih tetap kaya syukur ya. Kaya syukur langsung di akhirat masuk surga tanpa hisab. Itu harapan kita. Tapi biasanya orang itu banyak masalahnya tuh dalam muamalah. Biasanya ibadahnya agak sedikit problemo. Karena apa? Ketika baca Quran, ikhfa, idgham, gunah bila gunahnya nggak beres. Coba mau dites. Ibu-ibu dites baca surat Tabarak 1 halaman. Salahnya berapa? Nah, demikian juga halnya dengan kalau kita sedang haji, sedang saum, itu Masya Allah rukun syarat, itunya harus jelas semua, karena itu adalah ibadah. Nah, ternyata dalam muamalah itu kesalahan kita lebih banyak. Muamalah terambil dari kata ta'amala, ya ta'amalu muamalah, artinya interaction between persons dan financial transaction. Jadi ada dua, ada interaksi kita sesama kita, ibu dengan tetangga, bapak dengan teman sejawat, itu namanya muamalah secara umum. Tetapi muamalah juga bisa berarti semua transaksi komersial dan finansial itu adalah muamalah. Beli rumah, nyicil kendaraan, asuransi, pasar modal, perbankan, itu semuanya adalah muamalah. Nah, disinilah kita ini banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Karena ternyata di masjid kita itu sebentar, sholat kita itu sebentar. Kalau sholat subuh berapa menit? 5 menit. Salat asar tadi kita, salat zuhur tadi kita berapa menit? 5. Oke, 5 kali 5 25. Itulah ibadah salat kita sehari. Zakat setahun sekali, Ramadan 1 bulan sekali. The only single thing we are doing every single day is only salat. Itu ternyata cuma 25 menit. Nah,
Sisanya ngapain? Dari jam 6 subuh sampai jam 8 malam. Keluar rumah jam berapa? Orang rumah di Karawang, kerja di Jakarta. Itu dari jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 jam. Itulah mencari fulus. Itulah muamalah. Nah, kalau muamalah bangsa Indonesia hari ini diukur lebih dekat ke Quran, lebih dekat ke kapitalis. Jujur, jujur. Lebih dekat kepada muamalah yang penuh contoh dari Rasul atau contoh dari Yahudi. Nah, inilah bahayanya. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qasas menegaskan kita ini harus seimbang. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah engkau mencari karunia akhirat dengan apa yang telah Allah berikan keanugerahan di dunia. Jadi kita harus mengoptimalkan semua aset kita, semua tabungan kita, semua posisi kita di dunia untuk mendapatkan akhirat. Jangan kebalik. Jangan karena kita ngejar dunia, ngejar jabatan, ngejar posisi, agama dikorbankan. Al-Qasas 77 menegaskan kita harus mengoptimalkan semua yang kita dapatkan di dunia untuk mengejar akhirat. Kenapa? Dunia sangat amat pendek. 60, 70, 80 wassalam. Sementara di akhirat unlimited, tidak ada batasan waktu. Jadi kita mengorbankan yang pendek untuk dapat yang panjang. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah engkau bermuamalah dengan hasan, dengan baik. Bagaimana menjadi tetangga yang baik, bagaimana menjadi om yang baik, bagaimana menjadi atasan yang baik, bagaimana menjadi dosen yang baik. Saya mau tanya, kalau hukum senyum itu sunnah atau wajib? Senyum ke tetangga sunnah. Kalau senyum ke dosen hukumnya apa? Kalau senyum ke ustadz hukumnya apa? Wajib. Senyum ke yang akan beli ke pelanggan hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak senyum nggak bakal dibeli. Nah, orang Indonesia itu paling susah ngasih senyum. Jadi senyumnya aja susah, apalagi hutangnya. Coba sekarang senyum dua-dua tahan 7 detik. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan 7 detik. Tabasumuka liwajihika sodakoh. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, insya Allah dengan senyum ini adalah awal muamalah yang baik. Sebut namanya, tanyakan bagaimana keluarganya, istrinya. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian wala tabghil fasada fil ard. Janganlah engkau melakukan fasad di muka bumi. Apa itu fasad? Fasad itu adalah semua kerusakan. Kalau di negeri Arab, fasad itu adalah korupsi. Korupsi. Jadi jikalau di departemen BUMN, BUMD, kantor-kantor pemerintah, swasta ada fasad, artinya korupsi. Di negeri ini masih ada korupsi tidak? Apakah mereka berpuasa? Apa hubungannya puasa dengan penurunan korupsi? Tidak ada. Puasa is coming, Ramadan is about to go. Puasa datang, puasa pergi, korupsi tetap aja. Nah, berarti di sini kita masih problemo dengan puasa dan Ramadan kita. Harusnya saum itu adalah satu kekuatan yang maha dahsyat mencegah orang korupsi. Saya kasih contoh. Kalau seandainya Habib Ahmad Al-Kab menyuruh asistennya, kamu pergi bawa dokumen ini ke airport. Dibawalah dokumen ini jam 2 siang. Seorang diri nyetir di mobil. Sementara ada sisa sahur, hamburger, ada lapisan dagingnya, kemudian ada kentang, ada mentimun, pakai jeruk nipis, Masya Allah. Di sampingnya ada minuman, sangat-sangat dingin. Jam 2:30, tidak ada yang melihat, beliau masih dicondet, yang akan dituju di airport. Pertanyaan saya, kekuatan apa yang menahan asisten Habib Ahmad Al-Kaf untuk nggak makan? Padahal nggak ada yang lihat. Kekuatan apa? Bayangkan jikalau kekuatan Allah yang zuru ilayya, Allahu yashhadu alayya, itu muncul di DPR. Luar biasa.
Jikalau kekuatan ini muncul di semua pengadilan, luar biasa. Jikalau perasaan dilihat Allah ini muncul di semua proyek pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, luar biasa. Indonesia ini korupsinya dahulu 30%, sekarang 50%, dari 3.300 triliun, jadi 1.500 triliunnya hilang. Nah, Ramadan adalah satu power yang sangat luar biasa untuk menghadirkan saya tidak ngambil makanan ini karena saya dilihat Allah meskipun tidak ada yang melihat saya. Nah, jikalau ini kita bawa ke pasar, kita bawa ke proyek, kita bawa ke tabungan, ke investasi, ini akan sangat luar biasa. Nah, inilah sesungguhnya, satu, saya pernah sharing. Kalau sharing di pesantren biasa, sharing di kampus biasa juga. Nah, saya pernah sharing di satu tempat yang luar biasa, yaitu ngajarin Islam di Vatikan. Mau dengar gak? Nah, jadi saya diundang di Vatikan. Vatikan itu bingung karena dalam Bible riba dilarang. Nah, tetapi dunia barat semuanya perbankannya riba. Nah, alhamdulillah Indonesia ini perbankan syariahnya maju. Makanya disebut dengan bank muamalah. Bank yang bertransaksikan secara bagi hasil menghindari riba. Nih, bagaimana Indonesia bisa maju dan bagaimana keuangan di sini bisa berkembang? Nah, saya mengatakan kepada mereka, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Faridohnya faridoh Islam, tetapi semua dapat berkahnya, termasuk juga Ramadan. Ibu-ibu, kalau saya mau tanya, apa nama kue kering yang suka dimakan lebaran paling terkenal? Nastar. Kue kering yang paling terkenal namanya apa? Kongwan. Puasa enggak? Enggak puasa. Sebut aja. Demikian juga jikalau itu apa namanya, sirup yang paling terkenal apa mereknya? Masya Allah. Kemudian kalau mie instan yang paling terkenal apa namanya? Oke. Kemudian penggorengannya apa namanya? Teflon. Minumnya? Astagfirullah. Itu semuanya nggak puasa. Bener nggak? Yang punya pabriknya itu nggak puasa. Kita aja jadi konsumen, kita aja jadi pasar. Nah, Ramadan ini kita jangan jadi konsumen aja, kudu jadi produsen. Saya ulangi, Ramadan ini kita harus jadi produsen, jangan jadi konsumen. Supaya apa? Supaya asetnya besar, keuntungannya besar, zakatnya besar, dan insya Allah nanti di akhirat kita akan dicatat sebagai orang yang munfikin, yang banyak bersedekah dan beramal. Mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada guru kita, Profesor Dr. Syafi'i Antonio atas tausiahnya yang begitu luar biasa. Kita harus menyeimbangkan antara hubungan hablum minallah, hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hubungan hablum minanas, hubungan horizontal kita kepada sesama manusia dalam konteks muamalah. Dan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini dapat menjadi sebuah sarana kita untuk menyeimbangkan antara konsep hablum minallah dan hablum minanas tadi. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan menghadirkan sesi tanya jawab. Jadi kepada jemaah yang hadir di sini, siapkan pertanyaan terbaik Anda untuk ditanyakan kepada guru-guru kita mengenai rajin ibadah, tapi muamalah juga harus tetap dilaksanakan dengan baik. Tetap di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, kita sudah tiba di segmen atau sesi tanya jawab. Ada seorang penanya di samping saya yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum. Ini dengan Mbak siapa, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Ibu Siti Zahroni atau Bu Oni. Oke, Ibu Oni ya. Ibu Oni ingin bertanya soal apa ini? Saya ingin bertanya tentang trading yang saat ini cukup masif berada di masyarakat kita. Oke, hukumnya seperti apa gitu ya? Iya, betul seperti itu. Oke, baiklah, ini nampaknya pertanyaan dari Ibu Oni ini cocok sekali dijawab oleh Profesor Syafi'i. Kita akan persilahkan kepada Profesor Syafi'i Antonio. Kami mohon untuk berkenan menjawab pertanyaan dari Ibu Oni tersebut. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini saya izin dari guru saya dahulu. Trading itu memang bagian dari muamalah, bagian dari satu investasi. Ada mungkin 3 jenis trading yang bisa saya sampaikan.
Yang pertama adalah trading saham. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita melakukan trading atas saham-saham yang ada di pasar modal. Bagaimana hukumnya? Nah, ulama di sini terbagi menjadi 3. Ada yang mutlak melarang, ada sebagian yang memperbolehkan semuanya, dan ada yang memfilter. Nah, saya termasuk yang memfilter. Apa filternya? Pertama, yang boleh ditradingkan itu adalah saham-saham yang secara bisnis tidak ada hubungannya dengan yang haram, seperti alkohol, makanan minuman yang haram, demikian juga perjudian, hotel-hotel yang remeng-remeng, kemudian ada entertainment, serta semua lembaga keuangan konvensional yang go public itu dilarang dibeli sahamnya. Oke. Nah, yang kedua adalah dengan adanya filter namanya financial cleansing, yaitu antara hutang dia dengan yang berasal dari bunga dibandingkan dengan pendapatan operasional itu ada nisbah tertentu. Demikian juga halnya perbandingan lainnya yang cukup detail. Nah, saham-saham ini di Indonesia yang sudah lolos Majelis Ulama Indonesia, DSN, Dewan Syariah Nasional, itu masuk dalam satu kelompok namanya DES, Daftar Efek Syariah. Jadi bagi Mbak yang mau trading silahkan, tetapi dipastikan yang masuk dalam pool DES, Daftar Efek Syariah, ya. Itu. Nah, tetapi saya lebih cenderung jangan menjadikan trading di pasar modal sebagai bisnis yang utama. Karena apa? Karena namanya pasar modal itu selalu naik, selalu turun. Yang dianjurkan adalah berbisnis di sektor real. Ada properti, ada tanahnya, ada kebunnya, ada wisata, ada asetnya. Oke, jadi aset yang real itu lebih kokoh dibandingkan dengan aset yang sifatnya moneter. Itu yang pertama. Yang kedua, trading dalam bentuk forex, perdagangan valuta asing. Nah, sebagian besar ulama itu melarang karena yang terjadi adalah kita hanya jual beli antara dolar euro, dolar euro, dolar euro, dan itu sifatnya lebih besar kepada gamblingnya. Nah, yang ketiga yang sekarang cukup marak adalah trading kripto. Nah, kripto ini Bank Indonesia tidak menyatakan bahwa kripto itu sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Tetapi Bapepti menegaskan itu adalah aset yang dihargai di Indonesia. Saran saya lagi, anak-anak muda, Gen Z, milenial lebih baik masuk ke sektor real. Jangan tergoda dengan kripto. Karena apa? Kripto itu jika ada rumors, dia itu bisa naik langsung luar biasa, bisa 1000%. Misalnya, jikalau misalnya Elon Musk, orang terkaya dunia itu men-tweet orang bisa beli mobil dia pakai kripto, itu langsung naik 1000%. Besoknya hancur turun. Nah, sementara uang milenial cuma segitu-gitunya, minta dari orang tua. Nah, lebih baik bekerja dengan benar, berbisnis dengan benar, tabung di aset yang fix, seperti tanah, seperti kendaraan, seperti kebun. Bahkan yang paling aman diantaranya adalah emas. Jadi simpenlah aset kita itu jangan di kripto, karena ini bisa kabur dalam semalam. Simpen di emas lebih kokoh. Jadi saya lebih cenderung tanah, rumah, emas. Udah gitu aja. Bahkan rupiah pun kadang-kadang suka turun juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jadi jelas ya kepada Ibu sebagai penanya tadi tentang masalah trading. Jadi trading ada 3 jenis, ada trading saham, kemudian ada trading forex, dan trading kripto. Tapi yang terbaik adalah kita melakukan sesuatu di sektor real. Itu akan jauh lebih baik dan punya nilai manfaat yang jauh lebih besar. Baik, kita ke penanya selanjutnya, silakan Fahada ini. Ya, baik, terima kasih Aditya. Ini ada penanya kedua di samping saya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak, ini dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabardi dari SD Islam Atoba. Ya, Pak Sabardi ingin bertanya apa ini, Pak? Pertanyaan saya kepada guru kita, kiat-kiat apa saja yang harus kita laksanakan di
masyarakat yang majemuk ini sehingga muamalah berjalan sesuai dengan jalurnya. Terima kasih. Oke, baik, itu saja Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Sabardi. Pertanyaan yang luar biasa. Nanti kita akan meminta guru-guru kita pemirsa untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sabardi itu. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Damai Indonesiaku akan kembali untuk Anda. Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu jemaah kita yang tadi sudah menanyakan kepada Habib Ahmad Alkaf, yaitu ada Pak Sabardi yang menanyakan mengenai bagaimana cara melakukan muamalah di zaman modern ini, di era yang sudah maju, teknologi yang sangat maju ini bagaimana cara melakukan hubungan muamalah di era yang kompleks saat ini. Kepada Habib Alkaf kami persilahkan. Ya, terima kasih. Subhanallah, pertanyaan Pak Sabardi sangat luar biasa. Saat ini saat kemajuan luar biasa. Kadang-kadang orang jadi bingung, makanya tadi guru kita tadi mengingatkan khususnya kepada kaum milenial, hati-hati terbawa arus. Karena kelihatannya maju, tahu-tahu besok. Betul apa tidak? Ini kiat-kiatnya tadi ditanya oleh Pak Sabardi, subhanallah nyambung. Bahwa kita dalam menghadapi di era yang begitu luar biasa dahsyat, sering orang tertipu, sering kadang-kadang hawa nafsu, kepingin cepat kaya, kepingin cepat jadi pejabat, kepingin cepat naik jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kadang-kadang aturan ditabrak. Aturan apa? Aturan dalam ibadah kita, tidak bicara masalah politik. Dalam ibadah ada aturan-aturan main. Makanya Allah mengatakan kalau kepingin sukses dunia akhirat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pakainya ala, kata Allah ini dalam Al-Qur'an. Ala, dengarkanlah baik-baik wahai hambaku. Kalian ingin tenang, kalian ingin maju, kalian ingin nyaman, maka ingatlah Allah. Allah itu ada. Itu di dada kita. Allah itu ada. Allah itu melihat. Bagaimana kita kalau mau berbuat sesuatu, ingat ini benar nggak menurut syariah. Bingung, ragu, sholat, namanya sholat apa namanya? Ah, ibu-ibu ini tahu. Kalau bawa bapak titip sama ibu-ibu. Sholat istikharah kata Rasulullah. Kalau ragu, bingung, ini boleh nggak? Ini gini nggak? Istikharah. Sebelumnya keluar kita baca doa. Kita kepingin tahu, Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jadi kita tenang menghadapi kemajuan, menghadapi ini, menghadapi itu, semuanya kita dilindungi oleh Allah. Nanti diarahkan oleh Allah mana yang baik dan mana yang buruk. Allah akan arahkan kepada yang baik. Mudah-mudahan kita diarahkan oleh Allah kepada yang baik. Ini kita penting dalam kehidupan kita, bahwa kita harus kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu kuatkan akidah kita. Pelajari tafakkur. Nomor satu, kita harus banyak tafakkur, berpikir bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha ada, Allah itu maha pengasih, Allah itu tidak zalim, Allah itu akan menghancurkan kezaliman dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, baik. Jadi kita harus tetap melibatkan Allah dalam setiap kegiatan muamalah kita supaya kita tidak terjerumus di tengah kemajuan era yang begitu luar biasa ini. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Habib, dan kami akan memberikan satu kesempatan lagi kepada penanya yang akan langsung dibawakan oleh Fahada Indi. Silakan, Fahada Indi. Aditi dan pemirsa, ada seorang penanya lagi nih yang ingin memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anita Majid, Jamaah Majelis Taklim Babu Toba, Pulau Mas. Ibu Anita ingin bertanya apa ini, Bu? Mohon izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sebagai seorang ibu dan seorang istri, bagaimana sikap dan perilaku untuk menyeimbangkan antara kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam rangka menuju tujuan akhir husnul khotimah. Oke, bagaimana menyeimbangkannya ya Bu Anita ya. Langsung saja kita harapkan Habib Alkaf bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anita tersebut. Silahkan Habib. Ini pertanyaan luar biasa. Ini mudah-mudahan pertanyaan ibu-ibu di Indonesia semuanya. Ini luar biasa, bagaimana kepengin supaya husnul khatimah.
Ini tujuan kita, husnul khatimah. Jadi kepengen jadi istri yang solehah, kepengen jadi ibu yang solehah, kepengen juga bermasyarakat dilihat bermanfaat. Rasulullah SAW ketika ditanya, man mar'atu salihah ya Rasulullah, bagaimana itu perempuan solehah? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Itu biasanya kalau lagi akad nikah tuh ada yang khutbah tapi pakai bahasa Arab, paham nggak ibu-ibu? Nah itu, ya itu dunia ini indah, paling indah Pak, paling indah itu adalah Pak, istri yang betul Pak. Sekarang ditanya ibu, Rasulullah ditanya, perempuan yang soleha yang mana? Yang qiyamul lail, atau yang sholat duha, atau yang rajin pengajian, atau enggak? Kata Rasulullah apa jawabannya? Idza nadarta ilaiha sarratka. Kalau kamu wahai suami melihat istrinya, istrinya menyenangkan kamu, itu muamalah yang terbaik, itu adalah perempuan yang soleha. Makanya kadang-kadang sama temennya baik, sama orang lain bermasyarakat, senyum, ketemu teman, ketemu istrinya, ketemu suaminya, kadang-kadang cemberut, ada apa tidak? Berarti istri soleha apa tolehah? Nah, ini kelihatannya. Jadi baik suaminya. Kalaupun mau muamalah dengan luar, izin sama suaminya, beritahu bagaimana urus rumahnya dulu beres, anak-anaknya beres. Insya Allah keluar diridhoi oleh suami. Kalau suami ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, husnul khatimah. Itu aja intinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Habib Ahmad Alkaf. Selanjutnya mungkin bisa ditanggapi juga oleh Ustadz Profesor Dr. Syafi'i, silakan. Baik, terima kasih. Ini menyambung dari gurunda tercinta. Seorang istri itu untuk bisa baik adalah namanya ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Ada 4 tak. Jadi bagaimana seorang istri itu memahami dan mengenal betul sang suami. Suami itu asalnya dari Padang, asalnya dari Madura, itu beda. Kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana latar belakangnya. Nah, jikalau kita lebih banyak mengenal teman hidup kita, demikian juga suami kepada istri, maka kita akan ada understanding. Namanya setelah kita mengenal ini, baru kita tafahum, understanding. Kita tidak bisa memaksakan semua kehendak kita kepada dia, karena dia ini insan yang lain. Demikian juga halnya kita jangan hanya melihat kelemahan-kelemahannya aja, karena kita juga tidak bisa terbebas dari kelemahan. Kasarnya gini, jikalau ibu hendak mencari suami sekualitas Sayyidina Ali, dari sisi gantengnya, kerennya, ilmunya, ibu harus sekualitas Fatimah. Jadi jikalau ibu sekualitas gini dapat gitu, udah syukur. Bapak juga sama, pengen istri seperti ini, pengen seperti itu, bapaknya cuma segini. Ya kebanyakan mintanya. Nah itu ya, jadi tafahum. Oke, nah kalau kita sudah seperti itu berarti kita ngukurnya bisa. Oh kalau seperti ini ya 45% juga udah oke lah. Kenapa? Saya cuma 30. Kini kita 30 mintanya 95 yang nggak dapat. Nah setelah itu namanya ta'awun, saling melengkapi. Sang suami Masya Allah sudah bekerja semaksimal mungkin, banting tulang, tetapi ternyata tidak cukup. Alhamdulillah istri bisa jualan online, lakukanlah itu. Nah tetapi jika sang istri sudah membantu suami, sesungguhnya uang suami sebagian adalah uang istri, uang istri adalah uang istri. Saya ulangi ya. Uang istri adalah uang istri, sebagian uang suami adalah uang istri. Nah, oleh karena itulah sang istri harus taat kepada suami dalam ibadah, dalam ta'ah ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah bisa ta'awun, istri itu saya tegaskan bukan pembantu. Istri itu adalah pendamping hidup. Nah, jadi bayar rumah, sewa ini, sewa itu kewajiban suami. Nah, karena itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oleh karena itulah pria itu kudu keren, kudu gagah, jangan melempem.
Oke? Nah, kalau istri sudah ngebantu suami, kita ucap terima kasih. Bahkan kita mungkin wajib mencium tangan istri 7 kali sehari kalau dia ngebantuin kita banyak-banyak. Oke. Karena harusnya nggak wajib, tapi kemudian ngebantu. Setelah ta'aruf, mengenal, understanding, tafahum, kemudian saling membantu, nanti takaful, saling menanggung beban. Suami yang baik adalah yang tahu betul bagaimana kebutuhan adik iparnya. Istri yang baik adalah istri yang tahu bagaimana kebutuhan adik ipar suami. Nah, disinilah kadang-kadang kita suka bentrok antara kebutuhan kita sekarang dengan kebutuhan keluarga besar. Nah, jadi takaful artinya kemampuan untuk menerima beban keluarga besar. Nah, insya Allah jikalau tadi yang disampaikan oleh Guru Nda tadi dipadu-padankan dengan kita mengenal, kita saling memahami, saling bekerja sama, kemudian kita siap menanggung, itulah sesungguhnya keberkahan individu dan keberkahan sosial yang bisa mengantarkan kepada surga. Insya Allah jikalau keluarganya sudah sakinah, mawaddah, warohmah, si bapak juga akan tenang dalam proyek, si bapak juga akan tenang dalam usaha dagangnya, demikian juga si ibu. Insya Allah, karena kekokohan keluarga itu adalah salah satu fondasi kekuatan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Profesor Syafi'i Antonio atas jawabannya. Ini luar biasa. Kita harus saling mengenal pasangan kita, saling melengkapi, saling menanggung beban bersama. Ini harus dilakukan oleh semua suami istri agar hubungan muamalah ini dapat berjalan dengan baik. Dan usai jeda, kami masih akan menghadirkan tayangan mengenai pendapat dari masyarakat yang nanti akan dikomentari langsung oleh guru-guru kita mengenai pendapat masyarakat seputar Ramadan yang ini mungkin masih membingungkan bagi masyarakat dan bagaimana solusinya gitu. Nanti akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Damai Indonesiaku spesial Ramadan masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Menurut saya kalau untuk mencicipi makanan di bulan puasa, terutama untuk seorang yang sedang memasak untuk buka puasa, nggak masalah sih, sasa aja langsung dikumur-kumur. Kalau menurut saya mencicipi makanan di bulan Ramadan itu boleh, asal tidak terlalu banyak. Kalau tidak cicipin nanti keasinan bagaimana? Keluarga nanti akan komplain. Jadi mencicipi makanan sedikit saja, tapi jangan ditelan, itu boleh. Tentu boleh, tapi asal tidak tertelan. Jadi hanya di di mulut saja, nanti dibuang kembali. Baik, ini Masya Allah, saya jadi ingat dengan almarhumah ibu saya nih, kalau mencicipi makanan ini boleh atau enggak. Tadi ada 2 pendapat. Yang pertama menyatakan, oh boleh, karena kita harus tahu rasanya dan membuat masakan itu menjadi enak untuk yang berbuka. Kalau satu lagi, nggak boleh, karena itu tadi dapat membatalkan puasa. Nah, kita akan langsung tanyakan kepada Habib Ahmad Al-Kaf, ini bagaimana sebetulnya, Tat? Apakah boleh mencicipi makanan ketika ibu-ibu nih terutama sedang berpuasa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya emak-emak ya. Alhamdulillah, terima kasih seorang ibu masakan, menyiapkan, susah payah, tadi sudah dengar. Banyak pahalanya luar biasa. Di sini ketika masak, kita tetap misi koridornya koridor hukum, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Menurut hukum puasa itu apa? Puasa itu harus tidak boleh memasukkan makanan sampai ke tidak boleh air, minum ini, itu dan seterusnya, itu tidak boleh. Jadi kalau namanya nyincipi, kira-kira nyincipinya ditelan apa enggak? Kalau tidak ditelan, maka dibolehkan. Ditutul di sini, di lidahnya, kemudian dikeluarkan lagi. Jangan terus, oh enak, nambah lagi, dimakan terus. Jangan, cicipin, namanya cicip sini, setelan. Asinnya bagaimana, asamnya bagaimana, manisnya bagaimana. Bukan berarti tidak boleh masuk ke mulut, nggak boleh selagi tidak ditelan. Jadi itu dari segi hukum fikihnya. Ya, jadi dikatakan boleh apa tidak? Boleh selagi tidak
masuk. Jadi cuma lidahnya saja, karena di lidah subhanallah Allah ciptakan untuk yang namanya asin itu di depan. Lidahnya bukan yang di dalam, di depan. Jadi itu paling inti masakan kan biasanya garamnya. Betul apa betul? Nih ibu-ibu yang lebih tahu. Nah, tuh di situ subhanallah. Jadi cicipin, dititipin, tempel saja. Oh, terasa ini asinnya kurang, tambahin dikit. Kelebihan diaturin lagi bagaimana supaya nanti makanannya pas ketika buka puasa. Ya, jadi hukumnya boleh dengan syarat tidak ditelan atau tidak kemasukan. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih kepada Habib. Jadi ini jelas ya ibu-ibu ya. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi berdasarkan hukum fikih nih. Boleh mencicipi sampai di ujung lidah saja, tidak boleh ditelan gitu ya. Kita akan melihat juga bagaimana dengan tayangan atau pendapat masyarakat yang lain. Berikut ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Karena udah waktunya imsak, jadi kita udah selesai untuk sahurnya. Masuk waktu imsak masih boleh makan karena batasnya adalah di air. Menurut pemahaman saya, kenapa boleh? Karena untuk batas maksimal makan dan minum itu pada saat kumandang azan subuh. Nah, setelah kumandang azan subuh itu baru nggak boleh lagi ada makan atau minum. Baik. Ketika sudah masuk waktu imsak, apakah masih boleh makan? Jadi dari 3 orang masyarakat ini menjawab, 1 bilang boleh, 2 lagi bilang nggak boleh karena udah imsak. Nah, kita akan mendengar bagaimana jawaban dari Profesor Syafi'i. Silakan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan fatwa Al-Azhar bahwa wa minal ma'lumi syar'an anna wujubi saum bidukhuli au bitulu'i fajri as-sadiq wa amma al-imsak au midfa'atil imsak fahuwa tanbihun liktirabi waqtil fajri. Artinya begini, sudah jelas secara syar'i bahwa puasa itu wajib sejak masuknya waktu fajar, katakanlah jam 4.40. Tetapi kalau imsak di mana 10 menit sebelumnya jam 4.30 itu bukan mulainya saum, tetapi sebagai peringatan sudah dekatnya waktu fajar. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan? Jadi intinya masih boleh makan, tetapi itu harus sudah hati-hati. Karena sudah dekat banget waktunya. Kalau nanti kita makan kue yang seperti kue sagon itu susah itu. Nggak cukup 2 menit. Nah, apa yang paling bagus? Nasihat saya untuk diri saya sendiri, kita harus bangun 1 jam sebelum azan. Jadi kalau sekarang azan itu jam 4.40, kita harus bangun jam 3.40. Syukur-syukur jam 3.30. Habiskan setengah jam pertama untuk tahajud, qiyamul lail, berdoa, taubat dan hajat. Kemudian makanlah 15 menit hingga 20 menit. Nah, 10 menit terakhir kita gosok gigi. Masih udah makan langsung jalan gitu aja ngosok gigi. Nah, kita harus gosok gigi, kemudian diakhiri kalau bisa dengan air putih. Nah, sehingga sahur itu tidak keburu-buru dan tidak sampai di ujung. Nah, itulah the best moment at sahur. Yang paling bagus itu kita bangun paksakan. Nah, kita tidak akan pernah bisa bangun 1 jam sebelum subuh kalau tidur kita jam 12. Baik. Makanya harus mundur, tidurnya jam 10. Itu sarannya. Jadi ini boleh, tapi harus hati-hati karena waktunya sudah dekat sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Syafi'i atas jawabannya, ini luar biasa. Jadi sarannya bisa diikuti ya Bu, bangun 1 jam. Mungkin ibu-ibu bangun 1,5 jam karena harus menyiapkan makanan gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi, dan pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita hari ini sudah memasuki segmen atau akhir acara dari Majelis Ilmu kali ini, dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Profesor Dr. Syafi'i Antonio mengenai rajin ibadah jangan lupa muamalah.
Kepada Profesor Syafi'i kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Alhamdulillah, kita sudah ta'alum dengan Habib Ahmad Al-Kaf. Jadi intinya adalah bagaimana kita beribadah dengan semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini. Dan kita harus menyeimbangkan dengan muamalah. Karena muamalah itu adalah interaksi kita dengan sesama, dengan pasangan, dengan keluarga, di rumah, di kantor, dan di masyarakat. Demikian juga hanya muamalah itu harus memastikan kehalalan bisnis kita, investasi, tabungan, dan semua commercial transaction kita. Tadi kita juga sudah melihat bahwa hal yang paling utama untuk seorang wanita adalah mencari keridhaan suami, dan suami harus bersyukur ketika mendapatkan al-mar'ah as-solihah, karena itu adalah aset yang paling baik di dunia. Mencicipi makanan boleh, meskipun ada sebagian yang memakruhkan asal tidak masuk. Demikian juga halnya makan setelah imsak diperbolehkan, tetapi kudu hati-hati karena waktunya sudah sangat dekat sekali. Kita harus menjadikan Ramadan adalah Ramadan yang terbaik, karena belum tentu dan belum ada jaminan kita akan dikasih umur di Ramadan yang akan datang. Kita doakan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, serta semangat Ramadan, semangat imsak itu membahana di semua aspek kehidupan bangsa, sehingga Indonesia terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan kita bisa menjadi bangsa yang penuh dengan amanah dan penuh dengan keberkahan. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema Rajin Ibadah, Jangan Lupa Muamalah kali ini. Ya, jangan lupa juga pemirsa bisa menyaksikan kembali segala macam tayangan dari Damai Indonesiaku dan juga berbagai informasi keislaman dalam web www.damaiindonesiaku.id. Ya, betul sekali, dan acara ini dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Saya Aditya Nugroho. Dan saya Fada ini pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alangkah indahnya kalau kita tutup majelis kita dengan doa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami terima kasih ya Allah dikumpulkan di masjid. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah, kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan kami ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan kami istiqomah, rezeki yang mudah, halalan thayyibah, dan sehat walafiat, dan bisa beribadah di bulan ini dengan makin maksimal. Bahkan mudah-mudahan kami bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang ya Allah dalam keadaan istiqomah. Mudah-mudahan ya Allah agar kami bisa mendapatkan husnul khatimah ya Allah. Berikan kami semuanya husnul khatimah ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja menyaksikan Damai Indonesia spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.